Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nawaitu ta'alluq wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang saya muliakan, yang saya hormati, khususnya para pimpinan yang hadir, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali diberikan kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu, di mana di sini saya diminta untuk menyampaikan kajian fikih. Fikih itu kajian yang memang langsung bersentuhan dengan sosial masyarakat, dengan kehidupan sehari-hari kita, sehingga setiap dari kita butuh belajar terkait fikih. Sebelum kita ini masuk dalam pembahasan fikih, khususnya fikih thaharah, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, kita harus tahu fikih itu apa, kenapa saya harus belajar, terus pembagiannya apa saja, ya. Jadi kalau dalam urusan fikih itu, urusan yang pertama dalam fikih itu biasanya dimulai dengan fikih thaharah. Fikih bagaimana kalian mempelajari, memahami cara bersuci. Cara bersuci dari buang air kecil, buang air besar, kemudian dari hadas kecil, hadas besar, di mana nanti ada pembahasan bab wudu, juga mandi besar dan menghilangkan najis. Itu pembahasan dari fikih thaharah. Setelah itu tuntas, maka dilanjutkan pembahasannya dengan fikih ibadah, yaitu bagaimana kita membangun hubungan baik dengan Allah, bagaimana tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bagaimana tata cara kita ini berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berzakat, bahkan nanti kepada hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagaimana caranya bermanasik haji, sebagaimana yang disampaikan Nabi, khudhu anni manasikakum. Contohlah dari aku, kata Nabi, bagaimana kalian bermanasik haji dan umrah. Sebagaimana Nabi menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Setelah ibadahnya bagus, istiqomah dalam hal ibadah dengan Allah, maka ada pembahasan fikih muamalah. Fikih yang mengajarkan kalian bagaimana bertransaksi, bagaimana menghasilkan uang yang halal. Karena ibadah, zakat, ya, kalau kita berzakat, sedekah dari uang yang haram, itu tidak akan berguna. Maka diajarkan bagaimana orang ini mendapatkan harta, bagaimana dia menghindari yang namanya togel-togel, judi online sekarang yang lagi marak, atau transaksi-transaksi yang mengandung riba, seperti letter itu, pay letter, kamu belanja sekarang, bayarnya nanti saja, ya, nanti saja. Akhirnya yang belanja istrinya, yang suaminya gemeter. Ya, gemeter soalnya takut bayar. Waduh Pak, ya, ini bojoku rajin peleternya, saya sampai gemeter. Hati-hati. Itu
fikihnya nanti dibahas di fikih muamalah. Diajarkan kamu gimana jadi orang kaya itu. Punya tanah, usahakan tanahnya produktif. Pak, saya tidak kuat nyangkul Pak, soalnya geger kuis banyak kabeh, wis kakean ngelak. Ya caranya pakai akad yang lain, akad muzaraah, akad bagi hasil dengan orang lain. Ya wis kamu yang nanam, aku bondo tanah mbek bibit, nah, misalkan. Akad musaqah, misalkan kamu tanemin apa, nanti ada bayar orang untuk nyiramin, nanti pas panen bagi hasil. Itu orang-orang yang produktif, diajarkan dalam fikih muamalah. Setelah sukses, kamu punya duit, bahkan income-mu, pasif income-nya pun ada, tidak kerja tapi dapat duit karena sudah memiliki pasif income, sudah punya kos-kosan 100 kamar, tidak usah lah jadi pegawai terus, ya wakaf aja di masjid gitu. Ongkos kosan wis 100, LSTT wis 100, angkot 100, one bis 100, truk 100, wis enak dong. Maka santai Pak, saya mah. Itu fikih muamalah. Udah punya modal, daripada diuber-uber cewek terus Pak, saya mau nikah. Maka di situ kamu harus belajar juga fikih nikah. Fikih nikah itu panjang juga, nggak sebentar ya belajar fikih nikah. Apalagi nikah lebih dari satu, tambah rumit lagi fikihnya. Fikih poligami, angel itu Pak, situ eka oleh-oleh. Fikih nikah itu kamu nanti belajar gimana jadi calon suami yang baik. Nafkah itu seperti apa? Karena banyak orang nikah ini keteteran dalam urusan nafkah. Tapi kan tadi fikih muamalah sudah dilaksanakan, insya Allah oke. Akhirnya dia nikah tambah Allah buka pintu rezekinya. Banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Dia menjadi sosok suami yang baik, menafkahi dengan baik. Kalau gemes nggak nempeleng, tapi ya dielus-elus bojone, cek tambah lemu, ya kan? Wis itu fikih nikah. Jangan sampai kamu nikah belajar fikih nikah saja belum, tidak tahu apa konsekuensi kalau mengatakan ini dan itu sebagai seorang laki-laki. Cerai atau tidak kalau ngomong kayak gini. Apalagi sana kamu tidak butuh apa beraimu, mulai-mulai ngono. Ngono ku piye ya, apalagi iki lho omahku awakmu lapor ini sudah orang. Nah ini jawabannya. Kalau dalam pernikahan itu, wah itu rumit teman-teman. Jadi jangan kamu menikah sebelum kamu belajar. Pelajari. Yang sudah belajar saja prakteknya itu tidak sesuai kan. Saya dulu gini Pak, solusinya gini, tapi gak gitu ya Pak pas praktek. Iku sing belajar mas, awalnya sing gak belajar belas ya tambah pusing. Setelah nikahnya fasih, nikahnya sahih, bukan nikah yang abal-abal, bukan nikah kontrak, nikah setahun, 2 tahun toh, bukan nikah yang tidak pakai saksi, yang tidak pakai wali. Maka nanti ada pembahasan fikih mawaris. Fikih mawaris, habis nikah fikih mawaris. Fikih mawaris itu juga panjang. Bagaimana dapat warisan berapa si suami, dapat berapa ini si istri kalau ditinggal suaminya, kalau punya anak berapa warisannya, orang tua dapat berapa, semua diatur dalam fikih mawaris. Maka jangan dibalik, jangan belajar fikih waris dulu baru fikih nikah, nanti kamu susah cari jodoh karena kamu selalu ngincer. Saya Pak, dalam fikih waris itu katanya anak perempuan satu-satunya akan mendapat setengah bagian dari bapaknya yang meninggal. Nah, kamu terus gimana? Ya saya mau cari Pak anak tunggal yang cantik, yang bapaknya sudah sakit-sakitan, tapi oke Pak. Nah, gimana nanti saya dapat warisan, istri saya yang dapat, saya yang menikmati kan tidak apa-apa Pak. Ya, mobil nggak apa-apa lah punya istri, tapi saya yang pakai katanya.
Ini gara-gara belajar fikih waris dulu. Belajar dulu fikih nikah, nikah yang benar. Baru nanti kalau ada sudah punya anak cucu mati mau mati itu baru. Ya. Atau setelah nikah lah langsung belajar fikih waris, oke. Setelah waris, fikih waris itu biasanya urusan warisan itu cekcok. Saya berapa puluh tahun ya, 10 tahunan lah ngurusi fikih waris itu di seorang muslim tuh setiap hari Rabu jam 4 sore. Itu yang nelpon rata-rata konflik semua, apalagi yang datang ke rumah. Apalagi kalau saya sampai datang ke lokasi persengketaan, tambah emosional itu. Nah, nadanya itu emosi. Ada anak yang ngancem ibunya, ada adik yang ngancem saudaranya. Kok nek sampean udah meninggal, Bu, tak pateni, Bu. Nah, sebab mbakku ibu. Oh, boy kok. Nah, gitu itu ada. Sampai kan ya, ada kan dituntut ibunya di pengadilan kan gitu ya. Ya itu urusan harta itu semua, warisan semua. Jadi jangan sampai kita tidak belajar fikih waris, akhirnya ambil solusi seenak itu. Bapak mati, terus karena kamu ini adalah anak tertua, berlabel santri, terus bilang ke adik-adiknya, udah, ini kita warisannya bapak ini kita wakafkan saja semua ke SDM Iptek biar tambah berdaya dan bermutu. Karena bangunannya sudah mau ambruk yang bolong. Terus kata adik-adiknya, loh kok ngono Jak? Loh iya sampai ndak sakno, kapan kasihan lah sama almarhum bapak. Bapak ini terkenal medit, gak tahu sedekah, infak apalagi. Dan biar dia itu punya amal baik. Nah, dohirnya bagus ya. Dohirnya bagus. Tapi tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan bagiannya berapa, sangat seenaknya sendiri. Akhirnya ada satu atau dua di antara adik-adiknya yang tersulok, ridhonya karena terpaksa. Gara-gara kacak situ santri gak pokro tenangnya. Aku ini sudah lama ini nunggu warisan biar bisa nyaur utang kok malah diwakafkan. Akhirnya dia jengkel sejengkel-jengkelnya. Akhirnya putus silaturahim. Padahal tadi tujuannya baik belum tentu benar. Maka kita harus seleksi. Misalkan kamu lihat cewek pulang sendirian dari kampus malam-malam, kan kasihan. Karena kamu baik, ayo dek tak anterin ke kosannya. Dianterno. Nyampe kos-kosan lho, kaya sampean kok ora tok pusing ngono, ayo tak gendong. Digendong, diterno. Lho, sampean gak sok tur? Iya, aku biasa dikeloni ya, Mas. Nah, ngene tak keloni ta, tak keloni. Api jarine versinya dia, tapi gak bener akhirnya zina. Alhamdulillah, hati-hati Bapak. Lalu setelah fikih waris, cekcok, nanti ada percekcokan antara ini dan itu, ada yang saling tempeleng, ada yang makan bunuh, ada yang itu nanti ada namanya fikih jinayat. Itu kalau dalam hukum Islam itu ada jurusannya sekarang pidana Islam. Ya, itu fikih jinayat. Jadi fikih jinayat itu nanti memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang timbul dalam fikih-fikih sebelumnya. Ada permasalahan dalam fikih nikah, ada perselingkuhan, perzinahan, ya, yang disinyalir sudah ada pasangan masing-masing. Oh, berarti ini zina muhson. Kalau zina muhson ini harus dirajam, dihukum mati. Oh, ada curi-mencuri. Wah, itu harus nanti dilihat ini sesuai tidak, harus dengan potong tangan karena sudah mencuri lebih dari nisab. Nisabnya 84 gram. Oh, ini sudah 100 juta Pak nyurinya Pak, potong Pak tangannya Pak. Kita ikuti hukum pidana Islam. Nah, gitu ya. Terus satunya, oh ini Pak
Ini 10 triliun Pak. Iki gak tangannya tok Pak sing dipotong Pak. Sak gulu-gulune potong kabeh mutilasi. Ya gak ngono rek. Ada hukumnya. Tidak boleh asal sesuai nafsu. Apalagi kamu jadi hakim. Itu nanti di fikih jinayat. Lalu setelah fikih jinayat ada yang memutuskan kan sebagai hakim. Itu namanya fikih qadha. Fikih qadha itu fikih bagaimana kehakiman, bagaimana tata cara menuntut. Oh ini Pak, ini adalah tanah saya Pak, ini dipakai oleh tetangga saya. Saya tegur katanya, kenapa kamu tanam jagung? Ini kan tanah saya. Loh ini tanahnya Allah katanya gitu. Tanahnya Allah katanya. Termasuk gunung. Ini kenapa kok dikeruk? Ini gunungnya Allah Pak, dan yang punya ini. Ini Allah sudah menciptakan untuk kita, maka kita gunakan. Ini gunungnya Allah, enak saja. Wah, kira-kira gara-gara gunung. Gara-gara gunung kira-kira ngomongnya gara-gara emas. Sampai urusan sampah sama kalau tahu keputih sini. Ini gelut urusan sampah ini. Sok gelut. Itulah dunia. Ya, dunia itu adalah ranau, hijau ranau dan menggiurkan. Makanya kita beruntung ada kehidupan setelah dunia. Itu si mukaddimah itu ya, belum masuk materi. Gimana fikih itu ya? Lalu mari kita masuk pada materi. Ini ada yang dari pen. Nah, ini sudah ya? Tidak ada. Tidak disuruh meramaikan untuk teriak-teriak gitu enggak? Jam 8. Ya. Saya bagian doa, makanya harus siap-siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ma syara'a minad din wa hada ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini kitab yang saya pegang. Kalau kalian mau beli dan cari terjemahannya silakan. Dia punya kitab pegangan. Nanti saya jelaskan. Ini kitab beginner ya. Namanya kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhab Ibnu Idris. Yaqut itu mutiara yang berharga. Ini kitab secara mukhtasar, secara singkat menjelaskan fikih, baik dari fikih taharah sampai nanti di sini ini fikih apa lengkap ini. Tapi ini yang beginner ini segini, fikih qadha sampai fikih qadha. Segini ini beginner ini kalau kamu ngajinya seminggu sekali paling 10 tahun loh. Keburu mati nggak nikah. Kalau seminggu sekali, kalau seminggu 3 kali, 4 kali banter, ya bisa lah setahun, setengah tahun bisa. Tapi nek seminggu sekali, setengah jam, ya 10 tahun kan. Angel aja. Selain ini kapan ngaji fikihnya? Tidak ada. Tak ada ya. Hari enggak, maksudnya setiap hari apa? Selasa khusus fikih. Sabtu aja. Oh gitu ya. Baik. Amma ba'du faqad asyara alayya, ini tentang kitab Yaqutun Nafis ya. Beliau ya, Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi Al-Husaini At-Tarimi dari Tarim. Beliau yang menyusun kitab ini sebagai kitab yang ringkas karena diminta oleh teman-temannya ya, untuk menulis kitab yang singkat, yang padat, sekiranya mudah dipelajari oleh para beginner di dalam disiplin ilmu fikih. Maka beliau meminta pertolongan dari Allah, meminta semoga amal baik beliau ini
diberikan pahala dan ridhonya oleh Allah, dan nantinya beliau mendapatkan pahala yang terus mengalir, khususnya dari kita yang telah belajar ya menggunakan kitab beliau. Kita kirimkan doa semoga beliau ini diberikan oleh Allah maqam yang tinggi, diberikan rahmat dan maghfirahnya ala dunia wa ala kulli zaman khususnya Rasul Ahmad bin Umar Syadili Allahu sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muqaddimah beliau menyampaikan, i'lam, ketahuilah annahu yang bagi likulli syari'in, sesungguhnya seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi seorang fi fanni yang akan mengetahui dan mempelajari multidisiplin ilmu tertentu, ayya'rifa mabadi awal asyraf, untuk mengetahui dasar dari 10 hukum atau 10 landasan ilmu tersebut. Apa saja 10 itu? Wahiyya hadduhu, definisinya, wa maudu'uhu, pembahasannya, wa faidatuhu, faedahnya. Yang ketiga itu wa masailuhu, masalah-masalah yang dipelajari dalamnya, wasmuhu, dan nama dari ilmu itu, wastimdaduhu, dan dari mana ilmu itu berasal, wa hukmus syari' fihi, apa hukum belajar ilmu tersebut, wa nisbatuhu ila sa'iril ulum, dan bagaimana keterkaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, wa fadluhu, dan keutamaan ilmu tersebut, wa wadi'uhu, dan siapa peletak dasar dari ilmu tersebut. Mau belajar apa? Ilmu fisika? Boleh seperti itu dicari. Apa faedahnya? Saya tahu semua ya. Kamu ngambil jurusan itu harusnya tahu apa output. Saya belajar Pak ilmu teknik kelautan, transportasi angkut laut, gitu ya. Tujuannya begini, faedahnya begini, yang dulu menemukan begini, yang ini Pak ini. Lu tahu? Saya mau belajar ilmu dukun Pak. Untuk apa? Untuk Pak, akhir zaman ini banyak orang tidak beriman, sehingga bisa dikadalin dengan ilmu dukun. Misalkan ada yang mau belajar ilmu pengacara, hukum, ditanya untuk apa belajar ini, faedahnya apa, semua harus tahu. Karena kalau nggak tahu nanti kita bingung. Saya tuh pernah nanya sama ada mahasiswi PENS itu, jurusan elim, itu semuanya laki-laki, 30 orang satu kelas, dia tak perempuan 2 itu. Saya tanya, Mbak, kenapa ambil jurusan ini? Coba-coba aja Pak. Loh kok coba-coba? Nggak tahu sebelumnya. Jadi belum memahami gitu. Pokoknya kuliah gitu. Yang penting dijalani. Itu nggak boleh kayak gitu seharusnya ya. Kalau cari ilmu itu harus benar-benar. Kamu itu mau apa? Arsitektur. Faedahnya apa belajar ini Pak, soalnya biar ini itu tahu semua. Itu namanya bagaimana kita mengetahui dasar dari ilmu itu diletakkan. Nah, kita belajar itu sekarang ya, sebagai pembuka muqaddimah dari belajar ilmu fikih. Masuk pada definisinya. Apa sih definisi fikih itu? Ilmu fikih itu apa? Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Ilmu fikih itu adalah ilmu mengetahui tentang hukum-hukum ahkam itu ya, asy-syar'iyyah, yang bersumber dari syariat Islam, yang mana sifatnya adalah al-amaliyah, yang sifatnya adalah praktek sehari-hari kita lakukan, al-muktasabu, yang didapatkan hukum tersebut, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyah, yang terperinci.
Jadi kalau fikih itu rinci, lebih rinci lagi. Kadang untuk mubtadiin, untuk beginner, seperti di kitab yang saya pegang ini, dia langsung menyebutkan hukum, tidak menyebutkan diambil dari mana dalilnya begitu. Karena sudah ini hukum yang termaktub itu sudah benar-benar diambil dari dasar hukum syar'i gitu. Jadi kalian jangan ngaji takrib gitu. Terus ulama ini gimana sih? Hukum fikihnya tidak ada dalilnya. Jangan begitu. Karena itu masih beginner. Beginner itu biasanya dikasih yang dasar-dasar dulu. Langsung mengamalkan ini. Hukum sholat ini wajib, tata cara sholatnya begini, rukunnya begini. Tanpa dikasih dalil dulu. Karena dianggap masih beginner. Nanti kalau sudah advance di kitab-kitab yang lebih tinggi, ya, itu nanti disebutkan hukumnya ini, dasar hukumnya ini dari Al-Quran ini, dari hadis ini, apakah ini ada ijma atau ada kias atau apa, dijelaskan. Tapi untuk yang pemula biasanya langsung dihafalkan. Syarat wajib sholat ini, syarat rukunnya sholat adalah ini, rukunnya puasa adalah ini, langsung aja. Tidak pakai disebutkan dalil. Tapi itu punya dalil, tidak sembarangan. Ulama menyusun kitab fikih itu tanpa dalil, tapi karena tujuannya memang untuk beginner, untuk pemula. Jadi hukum-hukum yang di dalam fikih itu sifatnya rinci. Ini haram, ini makruh, ini wajib, ini sunnah, begitu ya. Dan itu berkaitan dengan sehari-hari kita. Wa maudu'uhu, apa yang dibahas, yang menjadi pembahasannya af'alul mukallafin. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Siapa orang mukallaf itu? Orang mukallaf itu adalah orang yang terkena hukum syariat. Dia adalah orang baligh yang sudah balik. Kayak kamu nih, balik semua ini. Ada yang belum balik gak? Wah, ini sekolah balik Pak. Usianya sudah pernah ihtilam, mimpi basah, mimpi ketemu Syahrini, apa ketemu Lopez, apa Michel, apa itu saja. Penting langsung atus, ya, itu langsung mimpi basah itu balik. Kalau perempuan haid, balighun akilun. Orang mukallaf itu selain balik dia berakal. Kalau dia ODGJ, orang yang gila nggak jelas kejiwaan, itu tidak kena sholat, tidak kena kewajiban mukallaf. Balighun akil, ya, itu mukallaf. Jadi setiap semua tindak tandukmu itu dalam hukum fikih pasti ada hukumnya. Apa coba? Kamu ngapain? Mau tidur? Tidur itu ada hukumnya. Kamu tidur di waktu pelajaran, tak boleh itu hukumnya, haram. Tidur di waktu khotib naik mimbar, ittaqullah. Ya Allah, jadi kok terus pengen. Setelah diwawancara, memang Pak, tidur ternikmat itu ketika khotib naik mimbar. Itu ada hukumnya. Itu ada yang mengatakan bagian dari sholat Jumat, ada yang tidak khutbah itu. Sehingga nanti konsekuensinya kalau ikut pendapat yang ikut bagian dari sholat Jumat, tadi sholat Jumatmu tidak sempurna. Terus posisi tidur itu juga ada hukumnya. Tidur ada hukumnya. Misalkan kamu tidur waktu nyetir, ngantuk, apa hukumnya tidur itu? Wajib. Ente maksakan tidak tidur, ketabrak, dosa ini. Apalagi membahayakan nyawa penumpang. Pinggir, cari pom bensin terdekat, tidur di situ. Saya kalau ngantuk gitu, dari Bangkalan ke sini kadang sampai tidur 2 kali di pom bensin. Saking ngantuk ya, berangkat habis isya itu, supaya ngantuk pegel seharian ya. Hampir tidur dulu, berangkat lagi, tidur lagi, ya Allah. Bangkalan Surabaya bisa ditempuh 2,5 jam ya. Akan turun itu ya, daripada Ciloko. Nah itu.
Posisi tidur, kamu tidurnya miring, katanya syakul aiman nih Pak. Oh itu sesuai sunnah Nabi ya? Iya Pak. Cuman saya kalau syakul aiman ngilerin tambah banter ya Pak. Ya itu sampai cari solusi. Allah dikai apa peredam apa kanebu ya, gini kasih kanebu sininya nanti diperes sama ngerti bisa kayak walet ini bisa didol. Ada lagi Pak, posisinya tidurnya itu jungkel. Wis sholat Jumat khutbah tidur jungkel gini. Gini kan? Akhirnya pantatnya mangkat ya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i wudu mubatal. Amalnya turun ini, duduk gini, duduk. Nah, gini nih. Duduk ini. Ini namanya duduk ghairu mutamakkin. Tidur model kayak gini kalau kamu Jumatan atau kamu begini, ininya ngangkat gini, itu batal wudu. Itu kalau orang tidak baca fikih, komat sholat dia, takbirnya paling banter. Allahu Akbar. Ada gak duwe wudu dari malaikat. Allah. Hotelmu gak diterima, wudumu wis batal kan. Apalagi enaknya tidur tak bangun itu, kok cepet banget khutbahnya. Ya awakmu turu. Iku khotibnya sampai muru-muru lambil ngono dia turu seketangi 5 menit 1 menit ngeblak ketangi 10 detik geblak soalnya kesemutan kudu aku. Nah itu kamu harus perhatian deh kalau Jumatan tidur model gitu tuh haram karena membuat kamu itu batal wudu. Kalau kamu tidak wudu lagi sholat Jumatmu sia-sia. Itulah belajar fikih penting ya. Itu namanya yang dibahas oleh fikih adalah af'alul mukallafin ya. Gepuk tembok dewe dek tidak masalah tembok dewe tapi ini jotos bojomu dewe des kalau bojone wong des wah urusannya dawa. Itu af'alul mukallafin. Gimana Pak kalau bukan mukallaf Pak? Bayi atau anak-anak umur 3 tahun coret-coret mobilnya orang atau lempar-lempar batu kena jendelanya tetangga, emosi kan tetangga. Ganti Pak, ini anak sampai loh katanya. Ini bukan mukallaf katanya. Ini tidak berakal dan belum balik. Loh, ada lagi hukumnya namanya hukum wad'i. Anak isopo, iku sing ganti, bapak sing ganti. Punya wedhus keleleran, mangane jagungnya wong harus didek panen. Ternyata gara-gara kambingmu itu kamu keluarkan sembarangan, makan itu orang. Ya masa wedhus dikasih tulisan ya Kak, dilarang makan di sini. Tidak bisa ya. Maka yang dihukum yang punya wedhus ganti. Yes. Itu fikih. Wa faidatuhu, faedahnya apa berarti kalau sudah tahu kayak gitu? Oh, banyak faedahnya. Salah satu adalah imtithalul awamir, melaksanakan perintah Allah sesuai dengan perintahnya. Karena kalau kamu tidak berilmu dalam melaksanakan perintah Allah, bisa jadi itu tidak terlaksanakan. Sama dengan dosen ngasih tugas. Ini tugas ya, tolong bikin robot yang bisa sholat. Ini berguru. Nah, ini bikin robot haji pas demo, ya demo malah robotnya salto joget-joget gak jelas, gak sholat. Ada robotnya sudah ada. Kira-kira dapat nilai A? Ya enggak. Ini nilai C nih. Ini sholat model apa Mas? Goyang dompet kayak gini robotnya. Adik salto, ruku kayang nang buri, ya Allah. Ya tidak sah. Akhirnya enggak sesuai. Sama dengan tadi perintah sholat Jumat, karena dia ini tidak paham membatalkan wudhu, tidur model kayak gitu, dia sholat seakan-akan dia itu melaksanakan perintah, tapi karena tidak tahu ilmunya, dia pun tidak dapat apa-apa.
Jadi faedah belajar ilmu fikih adalah imtitsalul awamir, melaksanakan perintah sesuai dengan perintah, wajtinabun nawahi, dan menghindari larangan Allah sesuai dengan larangannya. Wa masailuhu, apa masalah-masalah yang dipelajari dalam ilmu fikih itu? Yang saya sebutkan tadi, yal qadaya allati tudkaru fihi, keputusan-keputusan baik ini halal, haram, makruh, wajib, ya, sunnah, itu adalah masalah-masalah yang menjadi nantinya pembahasan dalam ilmu fikih. Namanya apa? Namanya ilmu fikih. Ya, fikih itu berasal dari kata faqaha. Jadi memahami dengan detail. Sampai ada dalam hadis itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menginginkan kebaikan dalam diri seseorang, maka dia diberikan kefahaman dalam urusan agamanya. Yufaqihu fiddin. Kefahaman yang seperti apa itu? Kefahaman yang mendetail, ya. Wastimdadu, dari mana sumbernya fikih ini? Minal kitab wal sunnah, dari kitabnya Allah, dari Al-Quranul Karim, was sunnah, dan dari hadis-hadis Nabi. Oh, Nabi sholatnya begini, kita ambil contohnya begini. Nabi cara manasiknya begini, kita ambil. Begitu juga wal ijma' wal qiyas, dari ijma', yaitu kesepakatan para mujtahidnya umat setelah sepeninggalnya Nabi dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Wal qiyas, ada juga menjadi sumber hukum itu adalah qiyas, analogi. Analogi itu apa? Oh, ada hukum di dalam Al-Quran diharamkan minum khamr. Khamr itu yang memabukkan. Lalu di luar Al-Quran ada cukri, memabukkan. Tapi kan tidak pernah ada di Al-Quran hurimat alaikum cukri wa topi miring wa wain wa opo kaono, ya. Maka nanti menggunakan hukum kias. Ini hukumnya haram, Pak. Langsung pening ini, Pak. Lapen, langsung pening. Bukan laporan penelitian, ya. Langsung pening karena berisi tentang spiritus, minyak tanah, minyak putih, apa wae oplosan. Itu langsung pening, geling, cepat mati. Soalnya nggak terkontrol. Beda sama yang wine itu mahal tapi. Ada teman mahasiswa tuh, murid ngaji saya itu gitu. Kalau gelingnya hampir sama, Pak Ustaz. Cuman bedanya di tenggorokan. Kalau yang wine itu dikatakan anget, enak, ada esnya itu enak. Kalau yang spiritus ya apa ngomongin spiritus? Ngomongin guys, geling. Tapi gelingnya bodoh. Ya. Justru cepetan mati sing oplosan itu. Soalnya nggak terukur. Kadarnya itu sembarangan. Sing penting cepet teler. Ini mau menungso. Kayak jus enak-enak malah ngombe tua. Ampun gak enak jadi. Itu. Apa hukum syar'i? Hukum belajarnya? Hukum belajar fikih ini adalah fardu ain. Setiap kalian wajib belajar ilmu fikih sampai tataran ibadah kalian itu sah, muamalah kalian itu sah, dan munakahahnya sah. Jadi kalau fardu ain itu sholatnya sesuai dengan ilmu, puasanya sesuai dengan ilmu fikih, begitu. Kalau cara nikah itu ya, orang kalau nggak belajar fikihnya, kadang walinya ada dilompati, gitu. Kadang ada, saya dulu pernah diundang jadi qori awalnya itu, sama yang apa gitu, petugas lah. Saya tanya, mana ini walinya, Bu? Ini. Saksinya mana? Ini, Pak Ustaz. Loh, kok double-double? Walinya double, ya jadi wali, ya jadi saksi. Itu dalam fikih tidak sah. Nggak boleh kayak gitu. Wali ya sendiri, juga saksi sendiri, tidak boleh double-double. Ini teman-teman, kalau tidak belajar ilmunya itu repot.
Kemudian kalau kalian mau menjadi ahli di bidang fikih, ini fardu kifayah. Jadi kalau menjadi ahli itu apa? Setiap ada orang masalah nanya, Pak, hukum fikihnya ini gimana Pak? Begini masalah. Oh, ada apa-apa, ini bukan cerai. Ini masih bisa dilanjut karena masih cerai satu. Nah, gitu. Padahal kalau nggak gini-gini, almarhum pernah ngomong kayak gini. Terus ini punya siapa jadinya? Ini jadi wasiat atau hibah atau apa? Oh begini. Didetailkan. Itu namanya fardu kifayah. Kamu sampai detail lah. Makanya kamu kalau nggak tahu ilmunya, jangan asal jawab. Takut kamu jawab yang salah, tanggung jawabmu sampai akhirat. Gitu. Misalkan kamu ngisi mentoring, tidak usah sok jadi ulama fikih kamu. Tanya, Cak, nek hukumnya ngambung sepupu piye Cak? Wis akrab Cak koyo dulur dhewe. Bisa apa? Koyo dulur dhewe kok jane ngono. Padahal sepupu itu bukan mahram. Apalagi rong pupu, ya tambah. Ya kamu jangan sok tahu. Nanti itu jadi hukum. Kamu di apa? Jadi tanggung jawabnya di Allah berat itu sampai hari kiamat. Makanya nggak enaknya di apa kajian tanya jawab itu di situ. Kalau khutbah Jumat mana ada tanyanya? Tidak ada nanya kan? Jadi materi hafalin aja 3 materi jadi setahun bisa. Pindah masjid. Tapi yang berat kayak di radio itu. Kita ada waktu 45 menit lah dipotong iklan. 10 menit pertama materi. Habis itu 30 menit bebas tanya jawab sak belengermu. Wah itu sing pening dah sih. Waduh gini guys, cok kabeh lucu iki. Ya Ustaz bodoh ini sih. Ya kan. Tapi saya pun kalau nggak bisa ya nggak jawab sih. Apalagi kajian akidah gitu. Tanya, apakah bangsa jin itu punya aktivitas seperti manusia gitu bangsa? Ada yang jadi lawyer, ada yang jadi, waduh nggak ngerti saya harus. Nanya kan aneh-aneh kalau urusan jamaah itu kan jeplak dewe, kayak enak dewe, awak dewe sing mikir. Ya, jadi gitu. Hukum itu harus dijawabnya harus detail, harus punya dasar. Kamu jawab sembarangan, itu tanggung jawabnya sampai mati nanti. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak usah dipaksa. Allah alam, nggak tahu saya masalah itu ya. Kemudian kalau mau mendalami lagi, itu sunnah hukumnya untuk belajar fikih sampai dalam sehingga nanti menjadi rujukan di kampung. Kalau tanya itu loh, oh itu walaupun di ITS itu tapi dia santri di SDM Teknik ngaji fikih itu, padahal ngajinya seminggu bisa, dek ngantuk bisa, waduh aja repot. Ya Allah. Wa nisbatu ila sa'il ulum. Dia ini memiliki nisbat al-mughayarah laha. Jadi dia punya sisi multidisiplin tertentu ya. Keutamaannya dia ini luar biasa, keutamaan ilmu fikih ini ya. Dan yang meletakkan dulu adalah al-immah al-mujtahidun, para imam-imam ulama kita yang dulu sampai pada derajat ijtihad seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, lalu disupport oleh murid-muridnya. Misalkan Imam Syafi'i itu nulis buku Al-Um, dia ngisi kajian begini, sama murid-muridnya ditulis. Murid-muridnya ada yang belajar lagi, mendalami sebagaimana gurunya, lalu mensyarahi apa yang disampaikan gurunya, jadilah madhab Syafi'i. Begitu madhab Syafi'i itu. Ada lagi misalkan madhabnya Imam Malik, dia punya pemahaman fikihnya sendiri, dari dasar yang sendiri begini. Karena terkadang, kenapa kok ada perbedaan madhab? Karena cara memahaminya beda. Ayatnya sama, hadisnya sama, tapi karena beda cara memahaminya, maka beda hasil hukumnya. Misalkan orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah gitu. Ada hadis begitu. Tapi dalam pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah, menikah di situ adalah menikah berhubungan suami istri. Kalau cuma akad tidak ada masalah versi dia. Hadisnya sama. Tapi kalau mazhab Syafi'i jumhur, khususnya mayoritas ulama memahami
Itu maksudnya dilarang menikah itu bukan hanya hubungan suami istri, akad nikah pun tidak boleh. Nah, begitu dong. Padahal hadisnya sama, dalilnya sama, tapi cara maunya beda. Dasar akhirnya beda dalam produk hukum. Itu mujtahid ya. Mujtahid itu memang harus alim, harus paham bahasa Arabnya, paham baca kitab kundul yang gampang, fikih nahwu sorobnya juga bagus. Dia tahu ulumul Quran seperti apa, mana Quran yang turunnya terakhir, mana ini nasikh mansukh, mana ini yang mutlak, mana yang muqayyad. Ya, itu ada pembahasannya banyak di ilmu ushul fikih juga. Mana ini yang adalah ayat-ayat mutasyabihat, mana yang tidak mutasyabihat. Oh ini dalam fikihnya apa? I'rabnya begini, maka punya bahasa fikih begini. Kalau dibaca rofa atau nasab ini jadi begini hukumnya. Itu panjang ilmunya ya. Baik, kita minimal itu sudah bisa mencukupi fardu ain sudah bagus. Kamu sholatnya dengan ilmu, cara bersucinya dengan ilmu. Karena kalau bersuci saja tidak beres, itu bisa disiksa di kuburan. Oleh Allah disiksa. Mungkin kencing hanya diseltik ping telutok, tak tak tak, tak terus dilepokno, terus digesek sampai rempelas ini, set. Akhirnya Pak, dia sholat masih bawa sisa kencing. Nah, itu juga, atau kencing nggak dibasuh, cuman diusap, set, ujungnya itu diusap, set, diusap deh. Dipilih awais, subur jenggote, kena pupuk urea yang asli, langsung dari sisa-sisa kencingnya sendiri. Nah, akhirnya Pak, sholatnya tidak sah. Nah itu fikih tohar nggak selesai, waduh beres dah. Ya, nyucikan di sini ada kotoran, taiknya kambing, taiknya kucing, disiram, jeder, langsung taiknya kemana-mana, najis semua. Itu tata caranya tidak boleh kayak gitu, harus belajar ya. Sama gitu. Wes, saya kira itu yang mau jadi panitia wisuda itu bisa segera hadir. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Monggo, mungkin dibuka waktu 5-10 menit dari sekarang. Ya, silakan Mas. Ya. Loh ya sama saya. Iya. Saya dulu belajar sama guru-guru yang ada di Yaman di situ. Dulu ini diajar oleh Ahmad Soleh Bafadol. Beliau yang ngajar saya dulu, Al-Ustaz Ahmad Soleh Bafadol. Silakan kalau beli Al-Yaqutun Nafis, cari yang ada terjemahannya, insya Allah ada. Jadi kali ini butuh dijelaskan lagi karena ini kan bikinnya. Atau ada yang Pak, ini kok ada kayak gini ibaratnya ya, nggak paham saya. Banyak. Saya juga belajar dulu. Nah, nanti setelah itu sama beliau itu, ya Ahmad Soleh Bafadol. Habis itu belajar yang Minhaj, itu belajar sama Syekh Muhammad Ba'udon. Habis itu bab nikah itu belajar sama Syekh Ali Al-Khatib. Nah, beliau nikah, bab qadha itu sama beliau. Insyaallah begitu Mas. Dan beliau ini ya ulama-ulama, apalagi yang Syekh Muhammad Ba'udon ini memang dikenal ya dengan kezuhudannya. Dia itu sederhana sekali, keikhlasannya dalam mengajar itu. Ada lagi yang bab nikah itu kan, minhaj itu kan tebel ya. Kita belajar minhaj itu 2 tahun lebih lah. Kalau ini dikebut 1 semester. Karena saya jurusannya memang hukum Islam. Jadi seminggu itu bisa lebih dari 2 kali kebut. Karena ini untuk menguatkan dasar. Sebenarnya kan sebelumnya kita sudah belajar takrib ke guru-guru kita.
Nah, di situ teman-teman ya, nanti kita belajar. Ada lagi yang tanyakan? Monggo, ya. Kalau di zaman sekarang itu biasanya terutama anak-anak muda, Ya. itu banyak yang justru belajar itu bukan untuk paham, tapi pengen nyari celah. Iya, ya. Ini gimana cara untuk? Ya salah niatnya. Kalau Anda mau cari celah aja, itu biasanya harus pinter dulu. Maka kalau udah pinter baru nyari-nyari celah. Baru belajar nyari celah, kapan pinternya? Belajar dulu yang pinter. Kayak orang orientalis itu. Orientalis itu, kamu tahu, orang orientalis yang dari Belanda yang mau dikirim ke Aceh, itu belajar dulu dia ke Mekah. Belajar, sudah pinter, Quran hafal, gini-gini, hafal semua itu, udah keren banget lah. Ganti nama dia Abdul Ghafur. Disambut di Aceh itu sebagai ulama dari Mekah, dari Haramain. Padahal dia utusan dari Belanda. Nanti dia di situ ngajar, cari-cari celah. Gimana ini? Jadi intel orientalis itu kan dikirim memang untuk mengetahui bagaimana untuk menguasai negeri ini, jangan menyinggung masalah ini, kasih informasi ke majikannya. Ulang dia, Allah a'lam Masjid Abdul Ghafur apa sudah ganti lagi namanya. Jadi kalian kalau belajar pertama lagi masih beginner, S1 kayak gini, kalau pas saya S1 kayak ini, belajar ilmu apa saja itu, serap yang banyak ilmu dari dosenmu. Dosen itu kalau kalian perlakukan dengan baik, maka ilmunya akan keluar semua. Tapi kalau kamu udah tidak sopan di awal ke gurunya, yang penting menggugurkan kewajiban. Paham tidak paham karepmu, duduk anakku dewe kok. Ya, tapi kalau kamu bagus sama gurunya, itu kenapa kok di pesantren kita diajarin adab kepada guru? Karena selain di pesantren mungkin ya guru itu gajinya kecil teman-teman. Ya, nggak tahu kalau kita kan sekali ngisi langsung 2 juta gitu ya. Ya langsungnya ya kalau di pesantren itu sebulan 250 Allah urip lu gak iso ngutang-ngutang. Makanya saya kalau dulu waktu tugas ngajar di Blitar itu tak kasih tahu anak santri, kamu jangan sholat sama guru-gurumu. Kamu lo tidak bisa memuliakan gurumu dari sisi materi. Saya dulu kuliah di Yaman itu, uang saku saya itu 500.000, $50 lah ulang. Ya, ternyata ngajar di pelosok itu cuma digaji 250.000. Lo ngguyu lah. Allah gitu. Nek wis digaji terus kurang ajar, gimana mau manfaatinnya? Mending yang digaji 10 juta itu ya. Wis panen awakmu kurang ajar, awak penting bayar. Nah, penting gak ngono. Iki wis 250 kayak urip megap-megap gurune. Harus nyangkul, harus dodolan nang pasar. Ada yang kurang ajar. Ya apa? Gitu. Maka kalau kamu S1 ini ambil ilmu sebanyak-banyak dari dosen. S2 mulailah banyak diskusi. Kalau bertanya itu di S1 kita tanyanya itu yang benar-benar karena ketidaktahuan, bukan karena ngetes. Beda kalau mau S2, silakan banyak diskusi, debatnya dengan sopan juga. Nah dulu S2 mendebati dosen yang mangkel, saya dieling ambek konco, ngono Pak, kok nilai elek, iya ta? Iya saja. Karena dosen ini sampai ngomong gini, Anda tidak berhak mengintervensi saya, katanya gitu ya. Debat masalah poligami kan, Anda tidak berhak mengintervensi saya. Saya punya keputusan sendiri gitu. Ya sudah, gitu ya. Namanya biasa ngetes ilmu untuk kalau S2 gitu ya. Nah kalau S1 ambil aja sebanyak-banyak. Kalaupun harus bertanya itu bertanya memang karena ingin ambil manfaat, bukan karena mencari celah. Kalau kamu tidak jadi kelas kosong, rapot dapat ilmunya kurang banyak. Adabnya dijaga. Ya. Itu ilmu apa saja? Ilmu akhirat, ilmu dunia seperti itu. Nanti S3 kamu sudah jadi mujtahid. S3 itu kamu ngambil novelty yang baru. Dari dasar ilmu yang kuat, kamu menulis sesuatu yang baru. Oh ini belum diperhatikan, belum diteliti. Begini, misalkan ya dalam ilmu fikih ya, zaman dulu kan tidak ada nih
hukum menikah antar negara pakai apa? Pakai internet. Ini gimana nih hukum baru ini? Zaman dulu tuh udah ada, mata diganti sama mata kucing misalkan, atau udah ada real itu laki jadi perempuan zaman dulu dengan perubahan fisik, yang mana belalai gajahnya dipotong, kemudian dijadikan ya itu tadi, ya kan ada itu. Itu ijtihadnya berat gitu ya di hukum fikih itu. Kamu sama lah kalau misalkan belajar konstruksi membangun jembatan, misalkan dosen menjelaskan ini jembatan gini rek, tiangnya ono papat yo. Awakmu berinovasi ketika S3. Nek S1 aja kan ngeyel, Pak, kenapa papat Pak? Loro lho Pak. Loro garakan dhewe ya. Kayak papat sih. Pertama belajar di sik papat. S2 kamu mulai kembangkan. S3 saya akan bikin jembatan Suramadu itu satu tiang. Ya keren. Tak cendel orang langit Pak. Lebih keren lagi kamu. Tidak ada tiangnya. Meniru dalam surat apa? Afalan turilas sama kaifa rufi'at. Karena Allah itu membangun langit itu tidak ada tiangnya Pak. Semua bikin jembatan. Keren lagi kamu. Tanya, gimana ini sisi ilmiahnya? Oh, ini enggak ilmiah, di atas ilmiah katanya. Karena nanti sing kenceng iki jin teko Borobudur gitu. Iki perpaduan ilmiah sama magic. Oh, itu terserah kamu. Kalau S3 itu mujtahid. Ya. Ada lagi? Kamu deh? Yes, aku telat nanti kamu. Maksud saya aku telat. Baik teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Insyaallah kalau emang mau lanjut fikih nanti berarti babnya bab fikih taharah. Ya, karena tadi sudah mukaddimahnya kamu sudah kebayang. Oh, saya kalau belajar fikih kayak gini nih. Nanti saya tahu nih gimana caranya begini begitu ya. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Muhammad Arifin atas materi yang diberikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.